Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Ini video sekedar unek-unek yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan tayangan saya ketika saya mengkritik lagu Waktu Tuhan. Saya sangat menghargai ada begitu banyak komentar yang memprotes atau yang tidak setuju dengan tanggapan saya, dengan kritik saya, dan saya menghargai semua itu. Cuma memang ada beberapa yang saya harus katakan saya menyesal membaca itu, atau saya sesalkan ketika orang sampai menulis demikian karena menghubungkan dengan sentimen gereja. Ada yang mengatakan, Romo, di Katolik saja kau bicara seperti itu. Terus terang, saya berpikir itu sebuah kemunduran sebenarnya kalau sampai mengatakan demikian. Ini kemunduran dalam beriman, kemunduran sebagai orang Kristen. Saya dan Anda, kita semua adalah sama-sama pengikut Kristus, dan pengikut Kristus itu disebut Kristen. Ya, saya berharap cakrawala berpikir kita sedikit lebih luas, supaya kita tidak terjebak dalam fanatisme dan sentimen-sentimen yang sebenarnya muncul dari kebodohan kita sendiri. Nah, saudara-saudari, saya kadang-kadang melihat begini. Kita suka dengan tayangan ketika kita menyanggah, mengkritik, menelanjangi keyakinan atau pengajaran dari agama lain. Tetapi kadang-kadang kita harus akui kita gagal dalam mengkritisi iman kita sendiri. Kita bahkan gagal untuk melihat kejanggalan yang terbalut begitu rapi di dalam sebuah irama. Saya jadi teringat dengan sebuah peristiwa ketika Nisa Sabian menyanyikan lagu Ya Tap Tap dalam sebuah acara religi. Orang terkecoh dengan irama, dengan nada, orang terkecoh dengan warna bahasa, dan melupakan syair. Seperti itukah iman kita sebagai orang Kristen? Saya sering mengatakan, kita tidak boleh meletakkan iman di atas rasa, di atas perasaan, di atas selera. Kalau orang di luar mengatakan, rasa itu tidak pernah bohong, tetapi sebenarnya tanpa kita sadari, rasa seringkali digunakan untuk membohongi kita. Coba lihat minuman-minuman, ya, rasa apel, rasa stroberi, rasa jeruk, rasa mangga, rasa air kelapa. Sungguhkah itu berasal dari buah asli? Rasa seringkali digunakan untuk menipu. Rasa seringkali digunakan untuk kepentingan. Oleh karena itu, iman kekristenan tidak boleh diletakkan di atas selera, di atas rasa, di atas perasaan. Saya mengajak sebenarnya para penonton di channel YouTube saya untuk melihat sesuatu, untuk melihat iman Kristiani itu secara lebih serius, secara seimbang, secara lebih tajam. Tetapi ketika saya mengajak ke sana untuk sedikit memberanikan diri keluar dari mainstream, banyak yang kebakaran jenggot, banyak yang protes. Meskipun sebenarnya protes itu agak aneh. Orang yang setuju dengan syair lagu Waktu Tuhan semestinya nggak boleh protes dengan kritik saya. Ya, karena apa? Ya karena Anda setuju bahwa bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu untuk kebaikan. Artinya, kejadian atau peristiwa saya mengkritik, dan itu sudah terjadi, ya mestinya dimaknai sebagai untuk kebaikan. Lalu mengapa harus diprotes? Atau mengapa kita seperti kebakaran jenggot? Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa kita sendiri sedang menggugat syair dalam lagu Waktu Tuhan itu. Tanpa kita sadari kita tidak setuju dengan syair lagu Waktu Tuhan itu. Ya. Atau mungkin saya tidak tahu apakah Anda paham atau tidak dengan yang saya maksud. Menurut Anda, apakah kritik saya atas lagu itu diizinkan Tuhan atau tidak? Tapi nyatanya sudah terjadi. Artinya sesuatu yang terjadi, sesuatu yang bila sesuatu kau izinkan terjadi, itu demi kebaikan. Dan harusnya orang yang setuju dengan syair lagu itu memandang kritik saya demi kebaikan.
memandang tanggapan saya atas lagu itu dalam bingkai kebaikan. Jadi mestinya nggak boleh protes. Ini kontradiksi. Artinya kita menyukai lagu itu, tapi serentak kita menentang lagu itu. Inilah, kadang-kadang kita hanya setuju dengan irama, setuju dengan nada, karena sudah begitu melekat rasa itu di dalam diri kita mapan dan tidak mau lagi digugat. Nah, kalau iman ke kita seperti ini, kita tidak akan berkembang banyak. Ya, kita tidak akan maju. Kita mungkin terlihat beriman, tetapi mungkin itu hanya rasa kita saja. Tetapi iman kita sebenarnya pada dirinya itu mungkin bahkan tidak ada. Kita hanya merasa beriman. Bisa jadi kita mungkin tidak beriman. Jadi kalau kita meletakkan iman di atas perasaan, di atas selera, bisa jadi, sekali lagi, kita merasa beriman. Tetapi jangan sampai kita tidak beriman. Nah, saudara-saudari, sudahlah, nggak usah khawatir, saya tidak cukup punya pengaruh untuk mengendalikan semua ini, ya. Apalah artinya seorang Romondeso? Tidak ada yang baik yang datang dari desa, begitu ya kata Nathanael. Apakah ada yang baik yang datang dari Galilea? Begitu. Tetapi saya berharap dan saya mengatakan semoga Anda yang sempat mengunyah tanggapan saya itu, Anda menikmati atau Anda bersyukur bahwa Anda sempat mendengarkan pewartaan itu. Nah, saudara-saudari, saya sebenarnya ingin meminta Anda untuk berbagi pemahaman iman atas pertanyaan yang ingin saya ajukan ini. Dia masih ada hubungan dengan tema atau dengan topik yang tadi saya ungkapkan. Nanti tolong dicatat di kolom komentar apa jawaban dari Anda. Kalau dikatakan bahwa semua yang terjadi adalah izin atau sesuai izin Allah, atau semua yang terjadi itu diizinkan Allah dan itu untuk kebaikan, saya ingin bertanya, kira-kira Allah mengizinkan manusia berdosa atau tidak? Ya, sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa semua yang terjadi itu seizin Allah atau diizinkan Allah, maka dia terjadi, dan kemudian kita mengatakan itu untuk kebaikan. Saya mau bertanya, kira-kira menurut Anda, sesuai pemahaman iman Anda, apakah Allah mengizinkan manusia untuk berdosa? Saya berharap nanti dicatat di dalam kolom komentar. Saya akan membaca, pasti saya akan membaca, dan saya tidak akan tanggapi macam-macam. Mungkin dalam tayangan-tayangan selanjutnya, mungkin saya akan mengutip apa yang Anda bagikan. Tapi saya sangat berharap Anda menulis, kira-kira Allah mengizinkan manusia untuk berdosa atau tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.